Kenalkan, nama saya Firman Farul Ricardo dengan NPM 2315061099 dari kelas PSTIC kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan 5 soal dari tugas kelas yang diberikan. Untuk materi pertama yaitu resolusi. Pertanyaannya adalah, jika Ratu mengadakan konser, maka penggemarnya akan dating. Jika harga tiketnya tidak mahal. Lalu jika Ratu mengadakan konser, harga tiket tidak akan mahal. Dengan demikian, jika Ratu mengadakan konser, penggemarnya akan dating. Pertanyaan dari penjelasan di atas, tentukan variabel-variabel proposisional dan membuat ekspresi logikanya. Kemudian, buat algoritma resolusi dan pohon resolusinya. Nah, penyelesaian dari soal berikut yaitu pertama kita harus menentukan variabel-variabel proposisionalnya dan membuat ekspresi logikanya, di mana adalah Ratu mengadakan konser, B penggemarnya akan datang, C adalah harga tiket mahal. Maka ekspresi logikanya akan menjadi untuk yang pertama, A makan negasi C makan B. Yang kedua, A makan negasi C, ketiga A maka B. Sehingga ekspresi logikanya adalah A negasi dalam kurung A maka negasi C negasi B, dan A maka negasi C. Kemudian langkah keduanya yaitu kita mengubah ekspresi logikanya menjadi tersebut dengan strategi pembalikan yang menegasi kesimpulan untuk menghasilkan falsum, yang dimana akan menghasilkan ekspresi logika A maka negasi C maka B, dan dalam kurung A maka negasi C dan negasi dalam kurung A maka B, yang akan menghasilkan falsum, di mana falsum merupakan eh, konstanta proposisional yang selalu bernilai salah. Langkah ketiganya yaitu kita mengubah menjadi klausa-klausa CNF. Yang pertama, A maka dalam kurung negasi C maka B, yang dimana untuk ekspresi logika pertama ini merupakan A maka B, untuk ekspresi logika kedua merupakan law of double negation, untuk ekspresi logika ke urutan ketiga yaitu eh, kita menghapus tanda kurungnya. Untuk klausa kedua yaitu A maka negasi C, kita mengubah menjadi negasi dalam kurung A atau negasi C. Yang ketiga, poin ketiga yaitu negasi dalam kurung A maka B, ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi negasi dalam kurung negasi A atau B. Kemudian diubah kembali menjadi negasi-negasi A dan negasi B, yang merupakan sifat De Morgan's Law. Yang ketiga yaitu A dan negasi B, merupakan sifat dari Law of Double Negation. Jadi sekarang bentuknya menjadi negasi A atau C atau B, dan dalam kurung negasi A atau negasi C, dan A dan negasi B, kemudian falsum. Berikut adalah on resolusinya. Selanjutnya, pada materi kedua yaitu deduksi alami. Pertanyaannya yaitu premis pertama, jika seseorang belajar dalam kurung S, maka dia lulus ujian L. Maka di sini kondisinya yaitu S maka L. Premis kedua, jika seseorang lulus ujian, maka dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga ekspresi logikanya yaitu L maka J. Premis ketiga, Ali belajar.
kesimpulan yang akan dibuktikan yaitu Ali mendapat pekerjaan. Pembahasan dari pertanyaan tersebut yaitu pertama kita menentukan premisnya, asumsi dan modus ponensnya. Dari premis 1 dan premis 3 kita dapat menyimpulkan bahwa Ali lulus ujian atau L. Sehingga ekspresi logikanya yaitu urutan pertama S, kemudian S maka L, dan menghasilkan kesimpulan L, modus ponens dari premis 1 dan premis 3. Urutan kedua dari langkah ini, dari premis 2 dan hasil di langkah sebelumnya, sebelum L, kita dapat menyimpulkan Ali mendapatkan pekerjaannya atau J. Dengan demikian, kita telah menyimpulkan bahwa J yaitu Ali mendapatkan pekerjaan. Ringkasan ringkasan langkah deduksi alami yaitu pertama premis S maka L, premis kedua L maka J, premis ketiga yaitu kesimpulannya yaitu S. Dari premis 1 dan premis 3 didapatkan L, yaitu eh, dari cara modus ponens. Kelima, dari premis kedua dan hasil di langkah 4, kita dapatkan J dari langkah modus ponens. Kesimpulannya, J, Ali mendapatkan pekerjaan telah terbukti. Untuk materi ketiga yaitu logika predikat. Pertanyaannya yaitu diberikan premis-premis berikut. Semua kucing adalah hewan. Sehingga ekspresi logikanya eh, semua kucing maka itu adalah hewan. Untuk premis kedua, Tom adalah kucing. Pertanyaannya, buktikan bahwa Tom adalah hewan. Berikut adalah pembahasan dari eh, pertanyaan berikut. Premis pertama yaitu semua kucing ah, merupakan hewan. Premis kedua, kucing tersebut adalah Tom. Langkah-langkah deduksi alami yaitu pertama eliminasi universal dari P1. Simbol A terbalik ini merupakan eh, semua atau universal dari variabel yang ada. Di mana dari ekspresi logika tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa eh, kucing yang merupakan Tom ini adalah hewan. Pada langkah kedua yaitu modus ponens dari hasil eliminasi universal dan premis 2. Dari kucing yaitu Tom adalah adalah hewan merupakan hasil eliminasi universal dan kucing dari premis 2 dan kucing dari premis 2. Kita dapat menyimpulkan bahwa eh, kucing tersebut yaitu Tom merupakan hewan. Ringkas Ringkasan langkah deduksi alami yaitu premis pertama ada semua kucing pada variabel X merupakan hewan. Eh, Kemudian pada premis kedua yaitu kucing tersebut adalah Tom. Kemudian yang ketiga, eliminasi universal dari premis 1 yaitu menghasilkan ekspresi logika kucing yaitu Tom, eh, maka hewan. Keempat, modus ponens dari hasil angka 3 dan premis 2 dapat disimpulkan bahwa eh, dari ekspresi logika tersebut bahwa kucing yaitu Tom merupakan hewan. Untuk soal berikutnya pada materi tablo semantik logika predikat. Pernyataannya yaitu jika Badu menyontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas lalai. Jika Badu menyontek saat ujian, maka pengawas lalai. Dengan demikian, jika Badu menyontek, maka dosen akan datang. Pertanyaannya, apakah argumen di atas valid atau apakah kesimpulan yaitu pernyataan
pernyataan ketiga secara logis mengikuti premis-premisnya, yaitu pernyataan 1 dan 2. Berikut adalah pembahasan dari soal materi tabel semantik, yaitu langkah pertama kita harus membuat variabel proposisionalnya, yaitu di mana A adalah Badung nyontek saat ujian, dan B adalah dosen akan datang, ketiga merupakan pengawas lalai. Langkah kedua, kita menyusun menjadi ekspresi logika, di mana yang pertama yaitu A maka dalam kurung negasi C maka B. Kedua, A maka negasi C. Yang ketiga, A maka B, di mana ini merupakan kesimpulan. Jika ditulis akan menjadi seperti berikut. A maka dalam kurung negasi B maka B. Kemudian A maka negasi C, yang akan menghasilkan kesimpulan A maka B. Untuk langkah ketiga, dari premis A maka B, penulisan di atas akan menyusun menjadi deretan untuk dibuat tabel dengan menegasi kesimpulan menjadi A maka negasi C atau dan negasi dalam kurung A maka B dan maka dalam kurung negasi C maka B. Selanjutnya disusun menjadi urutan berikut. A maka dalam kurung negasi C maka B, kedua A maka negasi C, ketiga negasi dalam kurung A maka B. Berikut adalah tabel semantiknya, di mana terdapat 9 urutan dari ekspresi logikanya. Nah, untuk yang urutan 1, 2, 3 merupakan ekspresi logika dari soal berikut. Nah, kita sebarang mengambil logikanya, yaitu negasi-negasi A. Kemudian ekspresi logika kedua yaitu negasi B, yang akan disederhanakan kembali, di mana negasi-negasi A itu sama dengan A. Nah, kemudian pada urutan ke-6, disederhanakan kembali dari ekspresi logika kedua, sehingga bercabang menjadi negasi A dan negasi C. Di sini negasi A tertutup karena telah memiliki dua ekspresi logika A dan negasi A. Kemudian pada urutan ke-7, negasi C disederhanakan kembali menjadi negasi A dan negasi C maka B. Di sini negasi A tertutup kembali karena telah menerima ekspresi logika A, sehingga A dan negasi A itu tidak dapat berlanjut sehingga tertutup. Untuk urutan ke-8 merupakan penyederhanaan dari negasi C maka B. Sehingga untuk yang pertama yaitu negasi-negasi C dan B. Di sini B telah tertutup karena pada urutan sebelumnya telah ada negasi B. Kemudian dilanjut dari negasi-negasi C. Negasi-negasi C ini disebut juga sebagai ekspresi logika C karena telah dinegasikan 2 kali. Oke, berikutnya adalah kesimpulannya. Seluruh tabel ternyata tertutup, dan ini berarti terjadi ketidakkonsistenan pada seluruh argumen. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian negasi pada kesimpulan, jika premis-premis benar, maka negasi dari kesimpulan tidak benar. Dan sebenarnya kesimpulannya benar sehingga argumen dianggap valid. Oke, untuk materi berikutnya yaitu deduksi alami logika predikat. Pertanyaannya, premis pertama semua siswa rajin adalah pintar. Premis kedua, Ali adalah siswa rajin. 3, semua siswa pintar akan lulus. Buktikan bahwa Ali akan lulus. Oke, pembahasannya. Untuk langkah-langkah dari deduksi alami ini, pertama eliminasi universal dari premis 1. Dari premis 1,
semua siswa rajin merupakan siswa yang pintar, sehingga kita dapat menyimpulkan siswa rajin yaitu Ali adalah siswa yang pintar. Langkah kedua, modus ponens dari hasil eliminasi universal dan premis 2. Dari siswa rajin itu Ali merupakan pintar, dan siswa rajin itu Ali dari premis kedua, kita dapat eh, menyimpulkan bahwa Ali itu pintar. Langkah ketiga, eliminasi universal dari premis ketiga. Kita dapat menyimpulkan bahwa Ali yang pintar dapat lulus. Langkah keempat, modus ponens dari hasil eliminasi universal angka 3 dan hasil langkah 2. Dari ekspresi logika Ali yang pintar, didapatkan bahwa Ali menjadi siswa yang lulus. Dan eh, premis kedua yaitu Ali yang pintar. Kita dapat menyimpulkan bahwa Ali akan lulus. Berikut adalah ringkasan dari langkah deduksi alami dari ketiga premis pada soal sebelumnya, yaitu premis pertama yaitu semua siswa rajin adalah pintar, premis kedua siswa rajin itu adalah Ali, ketiga premis ketiga yaitu semua siswa yang pintar akan lulus. Berikut adalah ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan soal jawab dari kelima materi tersebut. Sekian dan terima kasih.